Kalau misalnya dilihat dari visi dan misi, ada membentuk generasi yang soleh, cerdas, dan mandiri ya. Nah, terjadi juga. Terus kemarin kita ada perubahan juga sama kepala sekolah tentang visi lembaganya. Terus misi juga kita salah satunya adalah selain dari pembentukan karakter, juga kita mengimplementasikan pendidikan pembiasaan agama Islam itu ke dalam kehidupan sehari anak-anak ya. Memang di sini lebih kepada pendidikan agama Islamnya, dimulai dari awal juga gitu. Makanya kebanyakan guru-gurunya juga backgroundnya pendidikan agama. Kita lihat lebih ke situnya. Dan untuk menguatkan kawan-kawan di lapangan itu dengan background yang berbeda gitu, dengan tidak linear, kita adakan pembinaan setiap bulannya. Itu agar visi dan tujuan pendidikan kita sama gitu. Nah, terus kalau dilihat dari pendidikan sekarang ini, saya lihat tuntutan orang tua juga kalau dulu lebih ke pendidikan agama. Anaknya bisa ngafal, terus bisa baca Iqra gitu ya kan. Tapi sekarang saya lihat udah bukan berbeda sih. Cuma mereka mengharap adanya akademik, biarpun untuk jenjang PAUD, adanya bisa baca, bisa menulis, atau istilahnya calistung gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari pemahaman orang tua, kita mengimbangi antara pendidikan spiritual anak juga kemampuan berpikir dia. Di sini. Cuma kendalanya kita ketahui bahwa tidak semua kawan-kawan memahami karakteristik anak usia dini, cara menyampaikan, metode yang digunakan, juga komunikasinya. Saya masih jadi beban di sini bagaimana komunikasi antara anak dengan guru yang masih sedikitnya kayak ada jarak gitu, kayak ada dinding, kayak bukan bagian dari guru gitu, kayak bukan dari lingkungan sekolah. Jadi ketika anak misalnya menanyakan sesuatu gitu, guru rada cuek gitu, jawabannya enggak sepenuhnya. Kadang-kadang anak-anak sampai terbengong-bengong gitu, karena jawabannya memang belum mereka terima, belum memuaskan menurut mereka. Itu yang kendala yang masih kita hadapi. Kalau dari segi masih kawan-kawan mengajarkan pendidikan agama, rata-rata memang kami dilatih tiap bulannya itu tahsin. Ada hafalan yang dari guru yang itu diajarkan ke anak itu ada. Jadi kita ada, terus ada pertemuan yang rakernya rutin setiap 6 bulan sekali, raker semester 1 itu 3 hari dibuat. Itu lebih ke kurikulum dengan pelayanan prima dari yayasan. Itu juga ada di situ. Terus ada tes juga ibu guru untuk micro teaching. Kita ngundang jurinya dari pengawas, menilai sejauh mana sudah kawan-kawan memahami penerapan yang selama ini dilakukan. Betul enggak ya? Sesuai enggak ya dengan harapan? Kita mendukung harapan orang tua, karena saya juga ada punya grup di kelas B1 unit sana. Itu ketika di-share, itu antusias banget orang tuanya. Sangat senang, terima kasih Bu Ajaya sudah mendidikan Ananda hari ini, sudah begini, sudah mengajarkan dia. Yang saya tidak terpikir dia bakalan sejauh itu dia belajar. Karena kalau di rumah nggak nampak, tapi di sekolah dia bisa mengekspresikannya. Itu harapan. Nanti ditunggu.